Salam, selamat pagi Bapak Ibu saya sekalian terkasih. Ya, puji nama Tuhan, jika pada pagi hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk beribadah lagi, bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Nya. Menjadi kesempatan yang terbaik bagi kita untuk kita lakukan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu saya sekalian untuk berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah, kali kami dan Tuhan, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasih-Nya Ia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik untuk pagi hari yang indah yang Engkau berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh bersama-sama kembali beribadah di tempatnya Tuhan. Kami saat ini sepakat menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai ke akhirnya. Engkau berdaulat sepenuhnya dalam ibadahnya Tuhan. Dan biarlah lawakan-Mu atas setiap umat-Mu benar-benar boleh dirasakan. Memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pagi ini, baik untuk worship leader, singer, pemain musik, usher, kolektan, multimedia, kameramen, siapapun yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau memberkati. Terlebih-lebih buat hamba-Mu Pak Ariel yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan, biarlah setiap pesan-pesan-Mu itu Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini dan Engkau akan bekerja sebebas-bebasnya. Menyertai setiap umat-Mu yang masih ada dalam perjalanan, biarlah mereka boleh mempercepat langkah mereka untuk datang ke tempat ini tanpa kurang sesuatu apapun. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya.
Baik jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kita, arahkan tangan kita kepada anak-anak ini. Ya, mari kita berdoa untuk mereka. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak yang Tuhan antarkan hari ini untuk mereka masuk ke dalam sekolah minggu. Kami bersyukur anak-anak bisa hadir dan Tuhan yang akan memimpin dan menolong mereka supaya mereka dapat mengerti, memahami akan firman yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Pakai guru-guru, pakai alat-alat semua untuk dapat menuntun mereka supaya mereka makin mengenal Tuhan mereka. Mereka makin mengenal kebenaran yang guru-guru sampaikan. Kami serahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Kita kembali ke hadirat Tuhan, saudara. Mari kita rasakan hadirat Tuhan hari ini. Mengucap syukur, Kau baik Tuhan. Kau yang memberikan kami kekuatan setiap hari ini. Kau yang mau kembali hari ini Tuhan. Bawa hatimu bersyukur pada Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap
bersumber daripadamu, membuat kehidupan kami boleh bertahan, boleh ada, boleh tetap di dalam kasih. Sekalipun dunia memisahkan kami dari kasih, namun kekuatan kasih-Mu tetap memberikan kami keberanian untuk tetap dekat dengan Engkau, karena kasih-Mu mampu mengalahkan segalanya. Biarlah setiap puji-pujian kami menjadi persembahan yang indah serta harum, bahkan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kini waktunya kami berdiam diri, mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau buka dan singkapkan rahasia firman-Mu, dan biarlah setiap pribadi kami menjadi tanah yang subur dan gembur. Dan biarlah ketika firman Tuhan disampaikan, maka akan menjadi buah yang tumbuh dan berbuah, bahkan berbuah berlipat kali ganda, dan buahnya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Jam pemberitaan firman Tuhan kami serahkan ke dalam musiknya. Marilah ya Tuhan, kami persilahkan Kau berbicara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama amin. Ya, silakan duduk kembali. Baik, salam Bapak Ibu yang terkasih. Di minggu ketiga ini kita belajar dengan tema kembali pada keaslian. Pertanyaannya, apakah saya tidak asli hari ini? Jadi mana yang KW, mana yang asli, yang tahu nih Bapak Ibu. Baik, mari kita belajar bersama-sama di bawah perikop kembali pada keaslian.
Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan, Roma pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat yang ke-17, tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, saat-saat ini kita hidup di dalam dunia yang dengan beraneka ragam. Dunia bisa membuat sulap, dunia bisa membuat tipu daya, dunia bisa menawarkan dengan berbagai cara yang bagi kita tidak masuk akal, tidak masuk logika, tidak masuk pikiran, tetapi bisa. Yang tidak masuk keuangan tetapi bisa dibantu. Itulah sikap dan sifat dunia. Apapun segala cara dihalalkan agar orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen jatuh dan terperosok ke dalam. Dunia tidak menawarkan yang asli, tetapi dunia menawarkan yang palsu. Banyak orang menampilkan dirinya berbagai cara dan berbeda dengan apa yang sebenarnya. Media sosial juga dipenuhi dengan topeng rohani, topeng kehidupan, merasa berhasil, merasa sukses, merasa hebat, merasa bahagia, merasa damai sejahtera dalam status. Tetapi pada kenyataannya belum, dan pada kenyataannya tidak sedemikian. Ironisnya hal-hal yang demikian bukan hanya di dalam dunia, bukan hanya dalam medsos, tetapi masuk di dalam gereja, masuk dalam iman Kristen, masuk dalam kehidupan orang percaya. Itu yang membahayakan. Ada orang yang rajin, ada orang yang setia, ada yang orang aktif dalam ibadah dan pelayanan, bahkan fasih berkata, oh haleluya, puji Tuhan, dengan mengangkat tangan, dengan melambai-lambai, dengan nyanyian, dengan pujian yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya dia masih mengikuti pola kehidupan yang lama, tabiat kehidupan yang lama. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada kita. Kita diajak untuk kembali kepada keaslian. Aslinya iman Kristen, aslinya orang percaya. Keaslian orang Kristen adalah keaslian bagaimana orang percaya kembali kepada desain Allah yang mula-mula. Tentu ini membutuhkan satu effort yang serius. Bukan iman KW, bukan rohani KW, bukan yang palsu, bukan yang setengah-setengah. Itulah yang diharapkan. Nah, keaslian berarti menunjuk kepada sebuah ketaatan yang tulus dari hati yang murni. Makanya beberapa waktu yang lalu, dengan keadaan dunia di akhir zaman, ada kamuflase, ada mementingkan diri sendiri, ada egoisme. Nah, pagi hari ini kita diingatkan kembali. Tipe orang Kristen yang asli adalah orang Kristen yang memiliki ketaatan tulus keluar dari hati yang murni. Bukan KW, bukan kepura-puraan, bukan sekedar mengikuti aturan agama yang memberikan atau yang menawarkan sebuah hal yang seakan-akan itu tepat, benar, sesuai, padahal itu keliru. Dari sini mari kita kembali kepada bagaimana sikap kehidupan kita, bahkan orientasi hidup kita. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Kasusnya yang terjadi di dalam Injil Roma atau dalam surat Roma adalah jemaat di Roma sudah berubah perilakunya, berubah karakternya, berubah hatinya, berubah kardianya, berubah tempat di mana seseorang membuat keputusan, tempat di mana seseorang merasakan emosi dan motivasi berubah.
Sehingga Rasul Paulus menegur, mengingatkan, kembali kepada keaslianmu. Jemaat di Roma, mereka mengalami perubahan secara batiniah, mengalami perubahan secara sunaidesisnya, kesadaran moralnya, kemampuan untuk membedakan yang baik, yang benar, yang salah, itu tidak ada bedanya, tipis sekali. Nah, pagi hari ini mari kita mencoba belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Mengapa kita harus kembali kepada keaslian? Ya, temanya kembali pada keaslian. Pertanyaannya, mengapa kita harus kembali kepada keaslian? Bukankah sampai hari ini manusia mempertahankan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sebagaimana image-nya Allah, sebagaimana imago Dei-nya Allah? Ternyata firman Tuhan mengingatkan kepada kita, karena keaslian adalah identitas asli manusia di hadapan Tuhan. Manusia diciptakan Adam dan Hawa sesuai dengan image-nya Allah. Maka firman Tuhan katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan tiru meniru, bukan mencontek. Allah tidak punya kemampuan untuk mencontek, tidak suka untuk mencontek siapa enggak. Tapi Allah menciptakan. Desainnya Allah kepada manusia adalah manusia yang asli di hadapan Tuhan adalah manusia yang baik, manusia yang tidak tercemar dengan kesalahan, manusia yang tidak tercemar dengan dosa, manusia yang tidak suka melakukan tipu daya kepada yang lain. Keaslian adalah identitas asli dari manusia. Sejak semula manusia diciptakan sebagai hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Sejak semula manusia diciptakan untuk hidup dalam kebenaran. Nah, kenyataannya dosa membuat manusia mengalami kejatuhan dan hidup dalam kepalsuan serta kehambaan. Ular berkata, tidak demikian kata Tuhan. Kamu boleh makan, kamu boleh meraba, kamu boleh menikmati buah yang ada di taman, yang ada di tengah-tengah itu. Perdebatan terjadi antara yang benar dengan yang salah, antara yang asli dengan yang palsu, antara mendengar firman Tuhan dengan membantah firman Tuhan. Dan pada akhirnya jatuhlah manusia. Namun di dalam Roma pasal 6 ayat 17 berkata, tetapi syukur kepada Allah. Dahulu kamu memang hamba dosa. Banyak orang berkata, kita mewarisi dosa warisan. Sejak dalam kandungan manusia sudah terhisap dalam sebuah dosa warisan. Tetapi Rasul Paulus berkata, syukur kepada Allah. Mengapa harus bersyukur kepada Allah? Dahulu kamu adalah hamba dosa. Tetapi sekarang dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Inilah keasliannya. Menaati pengajaran yang telah disampaikan kepada kita. Pengajaran berkaitan dengan firman Tuhan. Pengajaran yang berkaitan dengan kebenaran. Pengajaran yang disampaikan berkaitan dengan tujuan Allah, kehendak Allah bagi kita. Hidup tanpa keaslian berarti hidup di luar desain Allah. Jadi kalau ada orang Kristen yang hidupnya tidak karuan, hidupnya semrawut, hidupnya acak-acakan, dia sedang memungkiri keasliannya. Dan kalau itu orang Kristen, artinya dia melupakan desain Allah. Hidup di luar daripada image-nya Allah. Mengapa? Karena Allah menghendaki setiap manusia itu hidup dalam kebenaran. Apa yang disampaikan Tuhan kepada Adam, kepada Hawa itu jelas. Namun karena keinginan, karena penasaran, karena rasa kayaknya ini enggak, kayaknya ini bukan, kayaknya ini salah. Mencoba, memutar maksud dan tujuan Tuhan. Nah, datanglah iblis mencoba membuat kamuflase. Datanglah iblis menggoda, datanglah iblis meruntuhkan iman dari Adam dan Hawa. Kejatuhan manusia akibat karena keraguan-keraguan. Yang asli itu dilupakan, yang asli itu ditinggalkan. Sehingga masuklah yang palsu.
Yang kedua, mengapa kita harus kembali kepada keaslian? Karena Allah menciptakan manusia untuk hidup di dalam kebenaran. Kebenaran di sini bukan kebenaran menurut kacamata manusia. Kebenaran di sini adalah kebenaran yang adalah firman Tuhan. Kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sejak kapan? Sejak Allah menebus dosa kita. Sadar atau tidak sadar, penebusan yang Kristus lakukan adalah berusaha untuk membebaskan manusia dari dosa, dari pelanggaran, dari kesalahan, dari ketidakbenaran, dari kelalaian, dari apa yang sering dilakukan oleh manusia. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, kepada para murid, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya, ketika kita hidup dalam kebenaran, kebenaran mengikuti aturan firman Tuhan. Sang kebenaran adalah Kristus sendiri. Kalau hidup kita sesuai dengan maunya Tuhan, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang dimaksud dengan kebenaran. Bukan kebenaran yang relatif, tetapi kebenaran yang mutlak, kebenaran yang sesungguhnya. Kalau menurut firman Tuhan salah, ya itu salah. Kalau menurut firman Tuhan itu benar dan sesuai dengan firman Tuhan, ya itulah yang benar. Jangan diputar-putar. Jangan dicoba untuk manusia dengan filsafat, manusia dengan kemampuan berpikirnya, lalu memutar, lalu membuat negosiasi, berusaha cari keuntungan. Kata teman-teman yang lain, ayat demi ayat itu dipelintir, ya, ayat demi ayat diambil keuntungannya, sehingga bukan untuk menyampaikan pesan Tuhan, tapi menyampaikan pesan pribadi. Nah, tanpa keaslian, iman hanya menjadi topeng, bukan hidup yang sesungguhnya. Orang-orang percaya sesungguhnya adalah orang-orang yang memang bersiap untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Kami telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kehidupan ini harus diisi dengan kebenaran. Kehidupan ini harus dipenuhi dengan kebenaran. Dan kehidupan ini harus dijalani dengan kebenaran. Tidak ada yang lain. Tidak ada menu yang lain. Tidak ada isi yang lain. Karena itu perisai iman itu sangat penting. Ketopong keselamatan sangat penting dalam kehidupan kita. Pedang roh sangat penting. Untuk apa? Supaya kita mampu bertahan dengan kehidupan ini. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita melawan roh-roh penguasa, penghulu di udara. Yang ketiga, mengapa kita harus kembali kepada keaslian? Karena dengan hidup sebagai hamba kebenaran setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Hari ini melakukan, besok tidak, dosa mulai. Kedatangan dosa, kedatangan iblis menghasilkan kepalsuan, bukan keaslian. Kedatangan iblis membawa berita yang KW, membawa berita yang palsu. Kedatangan iblis membuat manusia memiliki kehidupan ganda. Ya mungkin, ya sepertinya begitu, kayaknya begitu. Padahal firman Tuhan berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kebenaran itu tidak bisa ditawar. Kebenaran di dalam Tuhan, bukan kebenaran manusia. Manusia diangkat dari dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Manusia diangkat dari dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Hamba-hambanya Tuhan. Ya, sering nggak kalau mendengarkan doa dari, ya mungkin kita sendiri kurang disadari, atau doa dari teman-teman yang lain. Ya Tuhan, kami hambamu. Hambanya siapa?
hambanya Tuhan. Dulu konsep hamba Tuhan itu pendeta muda, pendeta pembantu, evangelis, penginjil. Tapi sekarang, ya Tuhan, kami hambamu berdoa. Hambanya siapa? Hamba Tuhan. Tidak perlu sekolah teologi, tidak perlu tabuskan jadi pendeta, sudah jadi hamba Tuhan. Nah, manusia diangkat dari dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Hambanya Tuhan, karena kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Di Yohanes 14 yang ke-6 tadi. Menolak hidup dalam keaslian berarti menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Yang secara cuma-cuma, grace, anugerah, karis disia-siakan. Sudah ditolong, sudah diselamatkan, sudah ditebus dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan Kristus. Kok disia-siakan? Itu manusia yang bodoh, manusia yang bebal, manusia yang tidak mengerti kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Ya, hati-hati dengan tipu daya iblis. Seakan-akan bagus luarnya, dengan polesan yang bagus, dengan kemasan, dengan packing yang bagus, dalamnya pelan-pelan menghancurkan, seperti sebuah penyakit yang membahayakan. Biasa kok, biasa. Ya, kalau ada keluhan, aduh perut nggak enak, rasanya mual, rasanya makan apa menolak. Orang berpikirnya simpel kan? Oh, punya mah ya. Begitu dites, di lab, didiagnosa, bukan hanya mah, tapi mungkin GERD-nya sudah mulai, lambungnya kena, ususnya luka, dan segala macam. Jangan percaya dengan sesuatu yang di luar. Mintalah hikmat Tuhan. Karena itu mari kita mau belajar untuk paham tentang hal ini. Dan yang keempat, bagaimana caranya kita kembali kepada keaslian? Bagaimana caranya? Ketika Tuhan memberikan firman, bukan berarti Tuhan membiarkan manusia cari jalan sendiri. Manusia meraba-raba seperti hidup dalam kegelapan. Tapi saya sampaikan keaslian itu seperti apa, lalu bagaimana atau mengapa kita harus kembali kepada keaslian. Bagaimana caranya sekarang? Yang pertama, keaslian iman dimulai dari hati yang taat. Dimulai dari hati. Di ayat yang ke-16 di dalam terjemahan Alkitab yang baru, terjemahan 2 berkata begini, namun syukur kepada Allah. Dahulu kamu memang hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Keaslian iman dimulai dari hati yang taat, yang menaati kebenaran firman Tuhan. Bukan dimulai dari pemahaman, bukan dimulai dari pengertian, tapi dimulai dari hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati tidak dijaga, maka yang muncul bukan kewaspadaan, bukan kehidupan, tapi yang muncul adalah tipu daya, kemunafikan, dosa, ketidakpahaman, dan menyebabkan iman sejati gugur perlahan-lahan. Di sini Rasul Paulus belajar mengingatkan kepada kita, syukur kepada Tuhan bahwa jemaat di Roma itu telah melakukan, menaati firman Tuhan dari hatinya. Kita disuruh belajar kepada jemaat Roma. Taat enggak kita kepada pengajaran yang disampaikan firman Tuhan? Karena itu membaca Alkitab penting dan harus hukumnya, bukan sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan nggak ada apa-apa. Bukan. Tapi membaca Alkitab, membaca firman Tuhan itu wajib hukumnya bagi orang Kristen. Ya. Sekali lagi, setiap orang percaya wajib membaca Alkitab. Nanti akan dibagi atau sudah dibagi bacaan Gemari setahun 2026. Siapa yang
kurang lebih sampai hari ini sudah membaca tiap hari gemari gerakan membaca Alkitab atau gemar membaca Alkitab setiap hari? Yang lain bagaimana? Mulai tahun depan Januari minggu pertama tanggal 1 start, semua wajib membaca Alkitab, membaca gemari. Amin. Karena yang membaca gemari dan yang labur, saya sudah membaca Matius pasal 1 sampai pasal 3. Tulis Matius pasal 1 sampai 3, kasih centang. Don, beres. Itu nanti akan disiapkan hadiah. Oh, salam buat ya. 1, hadiah surgawi. Loh, kita kan jadi ngerti firman Tuhan. Kan? Saya itu kadang kesel nyetir di depan saya pelan-pelan, dasar jalan tanjakan, nagrek, lalu lingkar nagrek, lalu gentong, pelan-pelan dengan santainya. Saya selalu berpikir begini, kalau depannya itu cepat, rajin, pintar, cekatan pemimpinnya, yang lain pasti ngikutin. Tapi kalau depannya terbis, belakangnya itu kesel. Kalau kita berpatokan kepada firman Tuhan, maka keselnya itu bukan ngomong yang gak enak, ingat firman Tuhan. Sudah dibaca itu firman Tuhan, jadi janganlah. Ya, yang pertama ada hadiah surgawi, ya kan? Ilmu pengetahuan, iman rohani dari situ, pengalaman hidup dari situ, bahkan Tuhan berbicara di situ dari firman Tuhan. Yang kedua, ada hadiah yang spesial, karena nanti akan diundi. Hadiah light draw-nya itu Toyotaras gitu kayaknya, atau Terios gitu, disiapkan sama serius, nggak bohong. Masa di mimbar ngomong bohong? Ya nyiapin. Ya, membaca Alkitab, membaca gemari. 1 ada Alkitab buku, yang kedua ada Alkitab, ya, Alkitab elektronik, yang ketiga ada Alkitab suara. Ya, aduh Pak, sibuk dari masuk kantor sampai mau pulang kantor, wah nggak ada kerjaan yang berhenti, nggak ada kerjaan yang stop, terus ada kerjaan. Bisa dengerin. Dan kalimat kata-kata itu bagus-bagus. Ya, sepakat ya? Janji ya? Janji, bukan tinggal janji. Serius. Kita harus menjadi jemaat yang kualitasnya itu bisa diandalkan. Gitu. Jadi nanti sekali waktu Makum, Pak Paulus, Pak Om punya ide, tebak ayat. Siapa yang ngomong atau menyebutkan ayat. Dulu sebelum saya lulus teologi itu harus menghafal 150 ayat sebelum lulus teologi ya. Jadi kalau udah ujian komprehensif sudah beres, lalu ujian Alkitab, ujian ayat. Nah, jemaat juga nanti ada ujian ya. Kayak sekolah minggu itu, atmasnya apa anak-anak? Nah itu. Yang dapat poin 1, poin 2, poin 3 dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan, nanti belasan terusan itu. Keaslian iman dimulai dari hati yang taat dengan ketaatan terhadap firman Tuhan. Kadang orang diubah ya, diubah image-nya. Nah, Kristen yang sejati bukan sekedar rutinitas ibadah. Kristen yang sejati bukan sekedar dengan tradisi agama. Kristen yang sejati bukan sekedar pengakuan lisan semata. Tapi keaslian iman, kehidupan, dan Kristen yang sesungguhnya terlihat ketika dia taat. Ketaatan itu lahir dari hati yang diubahkan oleh Roh Kudus. Bukan karena dipaksa, bukan karena tekanan, bukan karena kedisiplinan dari pasangan. Ayo belum baca ya, ayo belum berdoa ya. Tapi kesadaran diri. Dan bukan karena kebiasaan.
Kenapa? Karena kerinduan kita untuk terus membaca, merenungkan firman Tuhan. Saya ketika masuk dalam ilmu peternakan, begini. Kenapa manusia makan itu, asal terus saja. Harusnya kan sekali mengunyah itu berapa ya? 32 kali. Sekali mengunyah makanan supaya lembut. Nah, itu Bu Silas Aliando itu mengunyahnya lama banget itu. Nah, dosen mengajarkan begini. Contoh lembu, contoh sapi. Dia makan rumput-rumput, semua dimakan, rumput gajah, rumput Jepang, rumput semuanya dimakan. Terus ditelan masuk semua. Udah masuk, udah ngerasa penuh, lalu dia sambil tiduran. Ya, sok diperhatiin. Lembu, sapi, sambil tiduran. Nah, dari perut besar itu dikeluarkan lagi makanan itu. Dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Lalu masuk ke perut halus. Tapi manusia kan nggak begitu. Lambung manusia kan cuma satu. Ya, ada makan yang cepat, ada makan yang pelan. Nah, maksudnya orang yang taat itu adalah ketika mendengar firman Tuhan, didengarkan, masuk, dikunyah, nanti sampai di rumah dikunyah lagi, dikeluarkan lagi. Tadi itu firman Tuhannya apa sih ya? Ngerti apa enggak, paham apa enggak, jelas apa enggak, dikunyah lagi. Dengan cara PA, dengan cara ikut gift, dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan tanya jawab, dengan cerita, dengan kesaksian. Ayo, yang belum ikut gift. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mendengar firman Tuhan hari Minggu terus nggak ikut gift, nggak baca gemari, itu seperti makan telan, yang merusak pencernaannya. Terlihat ketika ketaatan itu lahir dari hati yang sudah diubahkan Roh Kudus. Yang berikutnya 5 detik udah. Ini harus respon cepat dengan menundukkan hati pada pola ajaran Injil. Nah, di dalam terjemahan Alkitab yang lain disebutkan begini: syukur kepada Allah karena kamu sebelumnya, bukan dahulu, sebelumnya, ya, adalah hamba dosa dan kamu telah menaati dari hati pola pengajaran. Pola pengajaran yang ke dalamnya kamu telah diserahkan. Di dalam kuliah, kalau yang ingin menjadi guru, itu ada TIK, tujuan inti khusus pengajaran. Jadi sebelumnya guru itu belajar dulu, mempersiapkan dulu. Yang pertama dengan pelajaran matematika. Yang pertama, murid harus bisa menghitung. Tujuan yang kedua, murid harus bisa mengkalikan. Yang ketiga, murid harus bisa mengurangkan. Yang keempat, murid harus bisa dan lain sebagainya. Simpel, hanya kerangka-kerangka. Tapi waktu di sekolah disampaikan panjang lebar pelajaran, itu karena ada kerangka-kerangkanya ini, ada pola pengajaran. Nah, ya, kalau pendeta nggak punya pola pengajaran menyampaikan firman Tuhan, ya ngomongnya begini: puji Tuhan kemarin saya diberkati Tuhan. Nah, setelah itu ya udah saya cerita kepada banyak orang, nggak tahu dari mana ayatnya, nggak tahu dari mana sumbernya, ngomong apa ceritanya nggak jelas. Harus tahu tentang pengajaran, tentang pola pengajaran. Dahulu kamu telah menaati dari hati pola pengajaran. Keaslian bertumbuh ketika firman Tuhan itu membentuk pola pikir kita, membentuk cara pikir kita, membentuk kebenaran dan mengoreksi kebiasaan. Dan Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Polanya itu jelas. Kalau ada seseorang tukang jahit, dia bikin pola dulu. Bajunya seperti apa? Modelnya seperti apa? Bikin pola dulu. Udah oke.
Yang pesan setuju, polanya begini, nanti akan jadi begini, dijelaskan. Setelah jadi, udah tinggal ukur. Ukur sekali lagi, fitting baju, beres. Kalau tukang jahit hanya rekayasa. Oh iya, kayak gitu ya. Tanpa pola, hanya ngukur. Wah repot, semua baju jadi kotak. Nah, gitu ya. Setiap kita harus mendapatkan pola. Polanya dari apa? Dari membaca firman Tuhan. Keaslian iman selalu terlihat dari perubahan arah hidup. Ketika kita menundukkan hati kepada ajaran firman Tuhan, inti ajaran Injil, kebenaran firman Tuhan, maka akan terlihat arah dan tujuan hidup kita. Ya, sasaran hidup kita akan jelas kemana. Ya, jangan seperti lagunya Ayu Ting Ting, mau dibawa kemana. Harus jelas tujuan kita. Yang selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita kembali ya kepada keaslian dengan hidup sebagai hamba kebenaran setiap hari. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini berarti harus taat meski tidak nyaman. Waduh, udah posisi enak, udah nyaman, udah santai. Masa harus dibongkar lagi, masa harus... Nah, Tuhan ingin setiap kita harus siap siaga. Siap siaga. Taat meski tidak nyaman. Setia meski tidak populer. Tidak selalu orang yang setia kepada Tuhan, yang setia beribadah, yang setia bersekutu, lalu dikenal oleh gereja lain, dikenal oleh pengurus yang lain, dikenal oleh pengurus RT, dikenal pengurus RW, atau pengurus gereja yang lain. Belum tentu. Tapi Tuhan ingin setiap kita setia. Setia bukan berarti pengen dapat penghargaan dari manusia, tapi pengen dapat penghargaan dari Tuhan. Setia-setialah, setia sampai mati. Itu yang menjadi harapan Tuhan. Karena dengan kesetiaan sampai akhir, Wahyu berkata, kamu akan mendapatkan mahkota kehidupan. Benar, meski ada harga yang harus dibayar. So perhatikan, sekolah anak-anak itu, kuliah juga. Sudah suruh bayar uang semesteran, capek, suruh ngerjain tugas, praktek, suruh ujian. Itu kan gak enak, ada harga harus dibayar. Sistem SKS, sistem kebut semalam, mengerjakan tugas dan sebagainya, nggak beres-beres. Nanti belum lagi ada hal-hal yang lain. Benar, meski ada harga dibayar. Kalau kita ingin demikian, mulai dari setiap kehidupan kita masing-masing. Ada kesadaran setiap saat, setiap hari. Ada kesadaran yang keluar, yang muncul dari hati kita. Bukan tuh, next. Keaslian ditandai dengan kemerdekaan dari dosa. Keaslian itu ditandai dengan kemerdekaan dari dosa. Ya, ada orang yang suka mengeluh, bawaannya keluhan aja. Hidup di luar Tuhan mengeluh. Sudah hidup di dalam Tuhan masih mengeluh. Setahun mengeluh, setahun mengeluh. Kapan waktunya bersaksi? Kapan waktunya berterima kasih? Next. Kapan waktunya menaikkan pujian kepada Tuhan? Kembali pada keaslian berarti hidup sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa, bukan kembali terikat kepada dosa lagi. Dengan hidup sebagai hamba kebenaran setiap hari, indikasinya atau indikatornya, orang itu telah dimerdekakan dari dosa dan tidak terikat dengan dosa lagi. Kenapa? Karena sudah diangkat menjadi hamba kebenaran. Sudah diangkat menjadi hamba-hambanya Allah. Hamba yang melakukan, hamba yang menaati, hamba yang melaksanakan seluruh kehidupan. Nah, jemaat di Roma ini diharapkan menyediakan hati, menyediakan diri untuk menjadi hamba-hamba yang taat. Hamba-hamba yang menyadari
bebas dari kuasa dosa, bebas dari gaya hidup yang lama, bebas dari keseluruhan tipu daya iblis, dan ditandai dengan kemerdekaan. Yang berikutnya, dengan hidup dalam terang Allah dan komunitas yang benar. Komunitas itu pilih-pilih, jangan asal komunitas, jangan asal kumpul, jangan asal datang ke acara ini itu dan sebagainya kalau tidak jelas tujuannya. Keaslian selalu mengubah pola hidup yang benar. Iman yang asli selalu menghasilkan buah kebenaran. Terlihat dari sikap, terlihat dari perkataan, terlihat dari keputusan-keputusan yang diambilnya. Keaslian hidup bukan hidup tanpa Tuhan, tetapi hidup dengan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. Gak ada dua Tuhan, satu Tuhan, yaitu Tuhan. Oke, tantangannya apa? Tentu ada tantangannya, tentu ada masalahnya, tentu ada pergumulannya, tentu ada beban-beban yang harus dihadapi, tentu ada hal yang sulit, tentu ada hal yang sukar. Kadang hati yang lama belum sepenuhnya mati. Keinginan lama, keinginan manusiawi masih ada, bercokol dalam pikiran, dalam hati, dalam kehendak, dalam kemauan. Itu tantangan. Sehingga untuk menuju kepada pemulihan sulit. Hati yang lama harus dikubur, diganti dengan hati yang baru. Kan Tuhan katakan, aku berikan kepadamu hati yang baru, hati yang taat, hati yang ingin dipulihkan. Yesiel berkata demikian. Ada juga orang yang berpikir karena tekanan hidup, karena kesulitan, karena hal-hal yang terjadi dari lingkungan, dari budaya, sehingga membuat orang berkata, relatif, santai aja. Tuhan kan maha pengampun, Tuhan maha kasih, Tuhan sabar kok. Jangan terlalu fanatik. Padahal kita diharapkan menjadi orang-orang yang fanatik terhadap firman Tuhan. Yang penting nyaman, yang penting enak manusia. Tapi susah, nanti sulit untuk kembali kepada kebenaran. Hati-hati itu. Yang ketiga, kadang orang merasa dirinya susah untuk kembali kepada keaslian dan merupakan tantangan karena takut ditolak. Banyak orang memilih topeng, takut disakiti, takut kehilangan posisi, takut dilihat lemah, takut dilihat tidak berdaya. Tuhan ingin Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, pemulihan. Dan yang terakhir, saya berikan closing begitu. Keaslian hidup Kristen bukan soal melakukan apa yang kita mau. Aslinya orang Kristen, orang yang taat dan kembali kepada kebenaran, bukan soal melakukan apa yang kita mau. Karena maunya manusia banyak. Tetapi hati yang taat sepenuhnya kepada kebenaran yang membebaskan. Hati yang mau taat kepada kebenaran, yang mampu membebaskan, yang bisa membebaskan, yang sanggup membebaskan. Kembali kepada keaslian, saya rangkum, kembali pada Injil yang murni, Injil yang benar, Injil yang sesungguhnya, Evangelion, kabar baik. Kembali pada keaslian, berarti kembali pada ketaatan dari hati yang melahirkan iman, melahirkan kepercayaan, melahirkan pengenalan akan Tuhan, dan melahirkan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Seperti imannya Abraham, bukan seperti imannya Thomas. Melihat dulu baru percaya. Tapi iman Abraham, sebelum melihat, tapi sudah percaya. Aku percaya bahwa Tuhan ada bersamaku. Aku percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidupku. Aku percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersamaku. Dan kembali kepada keaslian berarti kembali pada hidup yang mencerminkan kebenaran. Siapa kebenaran? Allah sendiri. Siapa sumber kebenaran? Allah sendiri. Siapa sang sumber kebenaran? Allah sendiri. Karena dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus sendiri.
Karena itu jangan mau dikasih yang palsu, jangan mau dikasih yang abal-abal, jangan mau dikasih KW, tapi mau yang dikasih aslinya. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah pagi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kita boleh ada di dalam anugerah sejahtera, kemurahan serta kebaikan. Mulai dari kehidupan kita, mulai dari seluruh kehidupan yang taat, yang bersumber dari kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih ya Tuhan. Kita nyanyikan pujian Yesus, Kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku berdoamu kedamu. Ku nyatakan janjiku kepadamu.
kepada keaslian. Sejatinya hidup kami, aslinya hidup kami adalah kehidupan yang diciptakan dalam kebenaran, kehidupan yang dibentuk, kehidupan yang dibaharui, kehidupan yang diperintah oleh kebenaran. Namun karena pengaruh kuasa iblis, pengaruh dosa, hidup manusia masuk terperosok kepada jurang kehancuran. Namun demikian kami mengucap syukur karena Engkau baik, Engkau lahir, Engkau hadir, Engkau datang, Engkau membentuk, Engkau menyelamatkan, dan Engkau bawa kami masuk ke dalam rencana-Mu. Rencana yang terbaik, rencana yang indah, rencana yang asli, blueprint-nya Tuhan, image-nya Tuhan. Agar kami hidup melihat Engkau, agar kami tetap menyembah Engkau, agar kami sungguh-sungguh memandang Engkau. Karena sesungguhnya dunia tidak mampu, dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Kekuatan seperti apapun yang iblis lakukan, dunia lakukan, tidak mampu menandingi dengan kekuatan dan kehebatan Tuhan. Tolonglah kami ya Kudus, mampukan kami agar kami kembali kepada Engkau. Sebelum kami mengakhiri tahun 2025 ini, kami kembali kepada Engkau, kembali kepada kebenaran, kembali kepada sesungguhnya bagaimana Kau menciptakan kami dan Kau menempatkan kami di bumi ini. Kami ikut kebenaran, kami ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah. Biar Tuhan yang menolong kami. Berikan kami pengharapan dan keberanian untuk berkata, aku mau ikut Tuhan, aku mau iring Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan sampai akhirnya. Ditinggikan dan dipermuliakan nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Memberkati setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Saya persilakan para pendeta maju ke depan. Bukan kembali kepada keaslian, sedikit error. Oke, mari kita akan berdoa dan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau pelihara kami hari demi hari, dan seminggu ini Engkau pelihara kami. Kami ingin mengembalikan, kami ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat persembahan kami. Sucikan hati kami, berikan kerelaan bagi kami untuk memberi. Jiwa memberi ada pada kami. Para pelayan akan melayani. Tuhan menolong dan berkati pakai pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Oh
Nah, terus tadi si drumnya ditaruh di mana? Drumnya ada di mana sih? Enggak sih, ini aku konsumsi dulu nggak sih? Ngomong konsumsi dulu. Enggak, drum dulu. Ini phone apaan sih? Phone. Drum ini gimana dong? Ini cari Ini tuh ngomongin apaan sih? Rapat buat apa sih? Hah? Yang satu ngomongin phone, yang satu ngomongin drum, satu main ML. bener. Konsumsi ya. Ini drumnya dulu. Main ML. Kamu mau buat acara apa? Nggak tahu. Ini tuh untuk acara ulang tahun gereja kita. Kita akan merayakan ulang tahun ke-10 atau justru yang kedua yang akan diadakan di Gereja Eksalmasi Lembong Besar pada tanggal 28 Desember 2025 yang akan diawali dengan tea time pada pukul 15.30. Bagi jemaat yang ingin hadir dapat mendaftarkan diri di bawah ini atau bisa mendaftarkan diri langsung ke Ibu Kel. See you. Ya, selamat pagi semuanya, Shalom. Satu pengumuman penting adalah minggu depan tidak ada ibadah pagi, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tahu temannya nggak hadir pagi ini, tolong diinfo. Minggu depan kita tidak ada ibadah pagi. Kita akan kumpul di Gia Lengkong Besar pukul 3:30 sore untuk snack time bersama sebelum kita merayakan ulang tahun yang ke-10 Rayon Baladewa, ya. Jadi itu pengumuman pentingnya supaya minggu depan tidak ada yang datang ke sini jam 8 pagi. Semuanya ke Lengkong dan tolong tidak terlambat. Kenapa? Karena jam 4 persis kita harus sudah ada di ruang ibadahnya, ya. Kita makan-makan itu di ruang lain gitu ya. Jam 4 kita harus sudah ada di tempat ruang ibadah karena kita akan segera mulai acaranya. Dan acara pertama sampai terakhir itu satu rangkaian. Jadi kalau Bapak Ibu terlambat, maka Bapak Ibu tidak akan menikmati acara yang pertama yang heboh, gitu ya. Tadi yang hebohnya baru badai. Ini pemain utamanya di minggu depan ya. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir tidak terlambat karena pemain utama ini sudah ada dari sejak jam 4 sore, gitu ya. Nah, lalu kemudian saya ingatkan lagi untuk sore ini, Bapak Ibu yang akan ikut di Natal MD6, tolong berangkat jam 2:30. Karena jam 3 itu pintu sudah dibuka dan saya ingatkan bahwa acara nanti sore itu dijaga tim keamanan cukup ketat. Ya, jadi gelang yang sudah ada nama itu sudah dimasukkan ke mesin pendata. Jadi bagi yang tidak sesuai namanya, ya itu pasti akan ditolak. Jadi karena pengalaman beberapa waktu yang lalu ada gereja yang sempat diisukan ada bom, maka untuk Natal MD ini penjagaan ekstra ketat. Ya, jadi semua yang tidak pakai gelang ataupun gelangnya hanya dibawa pasti nggak akan masuk. Nah, kenapa saya tidak mengkoordinir untuk berangkat? Ya, karena saya itu kedatangan mertua, besan saya, ya yang membutuhkan ekstra juga karena dia masih muda dan pengen datang.
Ya, jadi anak saya semuanya ada di ballroom itu sudah dari jam 9 pagi. Nah, jadi besan saya diserahkan kepada saya gitu. Jadi saya nggak bisa mengkoordinir, tapi saya nanti minta tolong Ibu Margaret untuk yang akan berangkat yang daerah Baladewa yang mau naik Grab, silakan nanti Ibu Margaret bisa mengkoordinir pergi dan pulangnya. Ya, nanti biayanya ditanggung sama Arahan Baladewa. Sekali lagi saya minta Bapak Ibu yang akan hadirlah berangkat pukul 2:30 siang. Sekalipun acaranya baru mulai pukul 4 sore dan saya tidak tahu selesainya pukul berapa, gitu ya. Nah, itu untuk hari ini. Natal tanggal 25 itu dimulai jam 8 pagi, ya, dan diakhiri dengan door prize dan disediakan perjamuan kasih. Bagi Bapak Ibu yang belum daftar minggu kemarin pendaftaran itu saya hitung sudah 73 yang daftar. Ya, jadi saya pesan makanannya itu supaya tidak terlalu banyak dan juga tidak kurang. Tolong yang belum daftar minggu lalu, tolong daftar kepada Ibu Karolin supaya saya bisa menambah jumlah makanan yang disediakan, ya. Lalu kemudian sekali lagi untuk tanggal 31 sama, itu pukul 8 pagi. Tadi Bapak Ibu waktu masuk itu akan tadi mendapatkan ini ya, gemari dan juga amplop. Ini amplop persembahan syukur akhir tahun yang akan dikembalikan, tentunya udah diisi ya. Dikembalikan tanggal 31 Desember. Jangan dikembalikan amplop kosongnya ya. Kalau belum diisi minta Pak Ongong supaya diisi ya, nanti dikembalikan. Lalu kemudian, nah ini bisa satu keluarga satu orang. Ya, karena ini persembahan syukur akhir tahun kita. Sekeluarga satu orang boleh, suami istri dan anak-anak masing-masing juga boleh. Bapak Ibu, saya mau info saja sedikit. Bulan November kemarin, gereja kita sudah membeli satu keyboard yang dipakai oleh pemain keyboard handal senilai 30 juta rupiah. Bagus nggak, Jack? Keyboardnya? Ngomong dong. Bagus, enggak ada suaranya. Bagus gitu ya. Saking bagusnya sampai suaranya di dalam hati gitu ya. 3, hah? 27. Kok minta ke saya 30? Ya, 27 dari gereja 3 jutanya mau. Pokoknya minta ke saya 30 aja. Belum lustrum. Lustrum ini menghabiskan biaya Bapak Ibu berapa Pak Ong? Coba aku salah lagi. 70 juta. Nah, kalau itu kabur ya, itu turnya dia nanti mau pergi dia akhir tahun ya. Jadi kita minta oleh-olehnya saja. Lustrum ini kita sudah menghabiskan biaya 35 juta Bapak Ibu. Ya, tapi kita bersyukur Tuhan selalu cukupkan apa yang kita perlukan. Ya. Nah, lalu tanggal 1 Januari itu ibadah bukan jam 4 sore ya, tapi jam 8 pagi. Ya. Kembali lagi, pokoknya akhir tahun ini kita penuh dengan perjamuan kasih dan fellowship. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir ya. Tanggal 25 itu kita menunya nasi bakar ya. Tanggal 31 kita menunya dimsum party. Tanggal 1 kita menunya bubur ayam party. Pokoknya semuanya nikmat buat kita. Yang mau nyumbang makanan itu boleh. Kita mau nyumbang tanggal 25, tanggal 31, tanggal 1 boleh. Karena kita mau santap bersama-sama ya. Sekali lagi yang belum daftar minggu lalu nih ya, supaya nggak kehabisan gitu ya, dan juga nggak terlalu banyak, tolong daftar kepada Ibu Karolin gitu saja. Dan sekali lagi tanggal 25 itu hari Kamis. Jadi pastikan Bapak Ibu ingat dulu nih, sebelum tanggal 28 ada tanggal 25. Jadi tanggal 25 kita ibadah dulu jam 8 pagi, disediakan door prize ya, dan juga perjamuan kasih. Baru setelah itu tanggal 28. Tanggal 28 jam 3:30 sore kita sudah harus ada di Lengkong Besar. Nah, kalau itu pemain angklung nanti akan ada transportnya. Khusus untuk pemain angklung ada JR. Tanggal 24 Desember itu hari Rabu pukul 4 sore. Semua pemain angklung yang mau ikut mobil standby di sini jam 3 siang. Jam 3 sore ya.
Jadi ingat-ingat ya ibu-ibu ya, karena kita ini sudah rada sepuh, jadi saya ingetin dulu nih. Angklung JR tanggal 24 itu hari Rabu ya. Jam 3 siang kumpul di sini. Lalu kemudian ibadah umum tanggal 25 hari Kamis jam 8 pagi itu di sini ya. Bagi yang beruntung membawa pulang door prize dan makanan konsumsi semua pasti dikasih. Tanggal 28 pemain angklung disediakan kendaraan di sini berangkat jam 2 siang. Ingat-ingat nih ya Bapak Ibu, nanti saya share di grup ya supaya ingat-ingat semuanya. Jangan ketukar-tukar. Nanti tanggal 25 dipikirnya jam 4, tanggal 28 pikirnya jam 8 maka jauh ya. Pokoknya sekali lagi tanggal 25 hari Kamis jam 8 ya. JR Angklung standby jam 2 siang. Di Lengkong nanti setengah 4 jam 3 pemain angklung nih khususnya nih jam 2 harus sudah siap dan sudah dandan, sudah make up ya Bapak Ibu dengan seragam ya, karena semua nanti pasti wajahnya berbeda tanggal 28. Jangan sampai mentang-mentang berangkat jam 2 Bapak Ibu nggak mandi, nggak dandan ya, aduh ditonton oleh sekian banyak orang. Nah nanti jangan sampai Bapak Ibu beda sendiri karena belum mandi. Jadi saya harap semua pemain angklung nih secara khusus ya, itu jam 2 siang tanggal 28 jam 2 siang harus sudah rapi untuk kita berangkat ke Lengkong ya. Lalu kemudian ini Gemari, ini bukan voucher, ini akan jadi voucher berhadiah pada tanggal 31 Desember. Tadi saya udah bilang sama Badai kamu koordinir bagus banget ya. Ini kalau Bapak Ibu taat, tadi Pak Ari udah bilang kita taat kembali kepada keaslian, pada kebenaran. 1 tahun Bapak Ibu selesai baca Alkitab. Mulai 1 Januari bagi Bapak Ibu yang mau ikut program Gemari, cuman syaratnya lapor di BFC pengumuman ya. Lapor misalnya nih Ibu Agustin, tulis saja saya sudah baca Gemari, tulisin bacanya baca Kejadian tentunya ya, jangan saya sudah baca Wahyu ya, itu salah ya, baca dulu Kejadian. Ini sesuai di sini loh Bapak Ibu. Nih 1 Januari Bapak Ibu tinggal lapor Kejadian 1 sampai 3 selesai, atau dicontreng atau tulisin dan done itu ya, dan tulisin itu akan diabsen. Ini akan saya kasih apresiasi kalau bagi yang lulus ya sampai 31 Desember. Gampang kan? Cuman baca aja ya. Nah, gak usah pakai ulangan kecuali Pak Ong nanti dites ya baca apa enggaknya. Nah ini. Jadi tinggal tulisin di grup pengumuman. Oke ya. Ditulisnya kapan? Mau pagi, mau siang, mau malam, gak apa-apa. Nanti Bu Nasira yang ngabsen ya. Syukur-syukur pagi. Jadi kalau pagi tinggal ditulis Kejadian 1 sampai 3 contreng. Dan itu akan dimasukkan ke dalam penilaian program Gemari Rayon Baladewa. Ya. Oke ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti yang belum dapat silakan diambil. Mau dikasih ke temannya juga boleh selama persediaan masih ada. Itu saja. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Lalu undangan lustrum masih ada berapa Bu Karolin yang masih akan mengundang, silakan ambil undangannya ke Ibu Karolin ya. Kita masih ada undangan untuk lustrum yang masih mau mengundang teman, bukan teman sih, saya berharap itu saudara ya, saudara, family yang mau datang untuk melihat acara kita, silakan undangannya diberikan supaya jadi pengingat bahwa tanggal 28 jam setengah 4 sore sudah harus ada di Lengkong Besar. Jelas ya Bapak Ibu, Kamis ini jam 8 pagi ibadah Natal dulu di tempat ini ya. Yuk kita akan bangkit berdiri, nanti Pak James akan memimpin dalam doa syafaat. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa untuk menyelesaikan ibadah kita. Tuhan, kami selesai ibadah pada saat ini. Biarlah Tuhan akan menuntun kami kepada ibadah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah menuntun kami untuk menerangkan
firman Tuhan kepada kami untuk kami kembali kepada rencana Tuhan di dalam menciptakan kami, untuk kami dapat segambar dan sesuai dengan segambar dan serupa dengan Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus menuntun kami untuk kami mempunyai hati yang taat, untuk kami dapat mempunyai pola pengajaran Injil, dan juga menuntun kami untuk kami menjadi hamba kebenaran di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami serahkan diri kami masing-masing, karena kami sering melakukan hal-hal yang menyimpang, tetapi biarlah kami diajar oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, untuk kami kembali taat pada saat ini. Kami menyerahkan Pak Adil yang menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Tuhan akan terus tambah-tambahkan pelayanannya, Tuhan akan berkati keluarganya, dan kami terus menyerahkan dia sebagai hamba, sebagai gembala di tempat ini. Tuhan akan pakai Pak Ali lebih lagi. Kami menyerahkan juga semua pelayan yang bertugas pada saat ini. Bantu mereka untuk melayani dengan pelayanan yang memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Kami menyerahkan kami semua Tuhan, jemaat GIA Rayon Baladewa ini, supaya menjadi jemaat yang hidup dalam kebenaran, jemaat yang mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan juga akan negara kami, Tuhan. Tuhan akan pulihkan negara kami dengan berbagai keadaan pada saat ini, kekacauan yang terjadi pada saat ini. Kami percaya Tuhan akan jamah pulihkan bangsa kami. Berikan kepada mereka semua penguasa-penguasa di negeri ini untuk taat kepada Tuhan, merasa hati yang takut akan Tuhan, supaya dapat membimbing kami semua untuk menjadi masyarakat yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini, jalani sepanjang sepekan ke depan dengan yakin percaya bahwa Roh Kudus memperlengkapi dan memampukan kita, sehingga kita boleh kembali kepada keaslian hidup kita, keaslian ciptaan Tuhan dalam pribadi kita masing-masing. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan senantiasa menolong, memimpin, menyertai, memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita percaya berkata, amin.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.